Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Bornastion dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam. KKN DR 163 dengan dosen pembimbing lapangan Muhammad Dedi Irawan MKOM. Karena masih diselimuti dengan pandemi COVID-19, jadi di sini kami melakukan KKN DR atau KKN dari rumah. Baiklah, di sini kita akan mengenal peran penting ekonomi di masa COVID-19 dengan konsep keuangan Islam. Dalam suatu negara, pastinya terdapat elemen-elemen atau unsur-unsur terpenting di dalamnya. Unsur-unsur tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat dan pemerintah. Masing-masing unsur ini memiliki atau mempunyai tugas masing-masing yang tentunya harus dijalankan. Masyarakat dan pemerintah sebagai unsur-unsur terpenting dalam suatu negara sekaligus sebagai pelaku-pelaku ekonomi tidak boleh hanya duduk diam ketika dalam kegiatan ekonominya mengalami masalah-masalah. Sebagian masyarakat dan pemerintah ketika menghadapi masalah dalam kegiatan-kegiatannya banyak yang menyerah atau putus asa. Sebenarnya disinilah masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut agar masalah yang dihadapi dapat teratasi dan mempunyai solusi yang betul-betul dapat mengatasi masalah kegiatan ekonomi tersebut yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di masa pandemi COVID ini ada banyak masalah ekonomi yang terjadi. Oleh sebab itu, kami ada solusi, yaitu dari ekonomi dan keuangan sosial Islam. Di antaranya yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat. Nah, di zakat ini ada infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung dan sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Basnas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat ini di akhir tahun 2018 tercatat hanya 8,1 triliun, padahal potensinya mencapai 252 triliun rupiah. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat infak dan sedekah dapat diterus digiatkan, diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai unit pengumpul zakat atau UPZ di bawah koordinasi organisasi pengelola zakat. Yang kedua adalah penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked. Sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf, RSW, khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, dan universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah bantuan modal. Nah, di sini bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis ekonomi saat ini, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan pemodalan. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha ini dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis.